Meremaining kembali Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat SMK di bidang peserta didik, sudah mensosialisasikan program-program di Direktorat SMK. Kemudian dilanjutkan dengan launching untuk program soft skill di lingkungan Direktorat SMK, dan pada pagi hari ini kami dari bidang peserta didik akan mensosialisasikan secara teknis bantuan-bantuan yang ada di bidang peserta didik yang harapannya ini mampu menyentuh, mampu memberikan penguatan-penguatan yang orientasinya bermuara pada peserta didik di lingkungan sekolah menengah kejuruan yang ada di seluruh Indonesia. Sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2019 terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini program-program yang ada di bidang peserta didik banyak yang bergeser ke pusat prestasi nasional, banyak juga yang bergeser ke pusat pembiayaan. Namun demikian, kami sangat berharap ini tidak mengurangi makna dan eksistensi dari bidang peserta didik untuk turut serta berperan aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah menengah kejuruan. Beberapa program yang menjadi prioritas kami sampaikan Bapak Ibu pada saat kemarin ketika kita launching program untuk yang soft skill sudah kami sampaikan ada 5 program prioritas, yaitu bantuan pemerintah program Center of Excellence untuk bidang hospitality, yang ini komandannya ada di bidang peserta didik. Kemudian program pengembangan bakat dan minat peserta didik, baik ekstra maupun intrakurikuler. Berikutnya program penguatan budaya kerja, dan yang terakhir adalah sosialisasi program usaha kesehatan sekolah. Pada pagi ini akan diinformasikan oleh kawan-kawan saya terkait dengan program bantuan untuk penguatan budaya kerja dan juga pengembangan bakat dan minat. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen beberapa waktu lalu, bahwa untuk membangun dan menciptakan siswa yang memiliki kompetensi yang mumpuni, maka unsur hard skill, soft skill, kemudian ditambah dengan karakter, itu akan menjadikan anak-anak didik kita nantinya menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang kompeten, menjadi pengisi pembangunan di bidang kejuruan. Oleh karenanya program ini saya pikir menjadi satu intervensi yang secara konkret dan nyata mampu memberikan sentuhan-sentuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi anak-anak didik kita, mohon maaf, untuk memiliki karakter dalam rangka membangun budaya kerja yang sesuai dengan harapan industri. Kami dari bidang peserta didik ingin mencoba hadir untuk bisa memberikan sentuhan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah dari hulu sampai hilir. Dari hulu artinya bahwa calon peserta didik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen adalah calon-calon peserta didik yang memiliki passion, calon-calon peserta didik yang memiliki minat, calon-calon peserta didik yang memang ingin masuk ke sekolah menengah kejuruan. Kemudian kami ingin hadir juga ketika anak-anak sudah pada berada di bangku sekolah. Kami ingin mencoba hadir bagaimana kemudian secara teknis dan non-teknis anak-anak dikembangkan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Oleh karenanya saya kira program pengembangan bakat minat ini akan mampu mendorong mengarahkan anak-anak di samping memiliki kemampuan yang
baik di bidang kejuruan, tetapi juga mampu mengantarkan anak-anak mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya. Yang berikutnya juga barangkali yang saat ini masih menjadi program kita yang ke depan akan kita coba rancang dan kita bangun adalah bagaimana kemudian dari bidang peserta didik mampu memberikan penguatan kepada sekolah-sekolah kaitannya dengan pengembangan karir anak-anak nantinya. Ini yang menjadi harapan kita di bidang peserta didik pada tahun 2020 dan ke depannya. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut hadir dan bergabung pada kesempatan pagi ini. Beberapa hal terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis kaitannya dengan bantuan pemerintah untuk penguatan budaya kerja dan juga pengembangan bakat minat siswa akan diinformasikan, akan dijelaskan oleh kawan saya, Mbak Pratiwi dan Mas Hendra, yang harapannya mampu Bapak Ibu ikuti dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk berikutnya kegiatan kami serahkan kembali kepada Mas Agus sebagai pembawa acara. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haryono selaku koordinator bidang peserta didik yang memberikan arahan dan sambutan untuk kegiatan sosialisasi teknis pengajuan bantuan pemerintah untuk program pengembangan bakat minat dan penguatan budaya kerja bagi peserta didik SMK tahun 2020. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya, apa saja syarat untuk pengajuan bantuan, bagaimana format proposalnya, bisa diunduh di mana juknisnya, apa nominal bantuannya, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan dengan bantuan tersebut, maka kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan secara komprehensif dari penanggung jawab kegiatan pengembangan bakat minat yang akan disampaikan oleh Ibu Agris Pratiwi Dharma. Kepada Mbak Tiwi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Haryono selaku koordinator bidang peserta didik dan juga Mas Agus selaku moderator dan MC yang memandu acara kita hingga 2 jam ke depan. Terima kasih atas kesempatannya dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryono bahwa peserta didik dengan banyaknya bantuan-bantuan. Nah, kali ini sebenarnya sebelumnya sudah ada sosialisasi terkait dengan bantuan yang ada di Direktorat SMK. Nah, kali ini menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana pengajuan teknisnya. Karena untuk bantuan-bantuan di Direktorat SMK sebagian besar sudah dibuka. Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui Takola. Di halaman depan Takola itu Bapak Ibu bisa mengakses juknis yang ditandatangani oleh Dirjen. Apa saja yang sudah ada juknisnya, silakan diakses melalui laman Takola. Sedangkan pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang bantuan yang ada di peserta didik, terutama tentang pengembangan bakat dan minat juga budaya kerja nanti akan disampaikan oleh Pak Hendra. Dan kenapa ini kami lakukan? Sebenarnya untuk bantuan bakat minat dan juga budaya kerja telah dibuka aksesnya untuk pengajuan melalui Takola dari minggu lalu. Namun setelah kami lihat usulan-usulan yang masuk banyak yang tidak sesuai dengan juknis yang kami terima. Jadi kami ingin memastikan kepada Bapak Ibu mungkin yang sudah membaca juknisnya mohon diteliti sekali apa saja atau format usulannya seperti apa, dan mohon dicek kembali yang diunggah di Takola itu sudah benar atau belum. Karena yang banyak kami temukan di Takola adalah file-file yang tidak sesuai dengan usulan bantuan. Nah, oleh karena itu saya langsung saja akan men-share kaitannya dengan bantuan pengembangan bakat minat. Baik, sudah cukup jelas? Oke. Ya.
Ya, ini sosialisasi teknis pengajuan bantuan pengembangan bakat minat ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Bagi Bapak Ibu yang belum membaca juknisnya, saya berikan gambaran sekilas tentang juknisnya. Jadi setelah kegiatan ini mohon Bapak Ibu dicermati kembali juknisnya, dan ini paparan kali ini adalah sebagai pelengkap sehingga Bapak Ibu dapat mengajukan secara baik sesuai dengan yang kami minta. Latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari bantuan pengembangan bakat dan minat, baik ekstra maupun intrakurikuler. Ini pertama, pembinaan karakter. Jadi tentu saja pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk membangun, membina karakter peserta didik. Yang kedua, perlu ada wadah untuk penyaluran bakat minat peserta didik, baik secara pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Gunanya apa? Tentu berbeda. Di SMK adalah tujuannya bagaimana pengembangan karir. Karena SMK untuk siap bekerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga ini sangat penting adanya wadah atau penyaluran bakat minat. Yang ketiga, ada pengelompokan peserta didik berdasarkan bakat minat yang ada. Lalu, perlu pembinaan pengembangan bakat dan minat dengan melibatkan dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Sebagaimana yang sering digaungkan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi dan juga Direktur SMK bahwa SMK dan IDUKA perlu ada link and match, perlu kerjasama yang saling mendukung, termasuk di dalam pengembangan bakat minat, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dasar hukumnya sangat banyak, beberapa. Yang pertama terkait Permendiknas tentang pembinaan kesiswaan pastinya, kemudian Permendikbud tentang kegiatan ekstrakurikuler, Permendikbud terkait dengan penumbuhan budi pekerti, dan juga Standar Nasional Pendidikan SMK atau Madrasah Kejuruan. Nah, ini menjadi dasar untuk perlu adanya pengembangan bakat minat. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah telah melaksanakan pengembangan bakat minat ini. Namun dengan adanya bantuan ini harapannya bisa lebih mengembangkan dan kedepannya bisa membuat pusat-pusat pengembangan bakat minat. Nah, tujuannya apa? Pertama, tentu mengembangkan bakat dan minat. Jadi, siswa bukan hanya pintar dalam bidang akademiknya saja, di bidang kejuruannya saja, tapi juga memiliki nilai lebih di bidang ekstrakurikuler dan intrakurikulernya. Kemudian mengembangkan pusat bakat dan minat. Harapannya dengan bantuan ini Bapak Ibu bisa mengembangkan pusat bakat minat. Misalnya SMK Bapak Ibu jadi pusat pengembangan robotik, pengembangan IT. Nah, seperti itu tujuannya. Yang ketiga, mengembangkan program yang mencakup asesmen minat dan bakat dan juga pendampingan terhadap pengembangan portofolio peserta didik. Artinya, Bapak Ibu, dengan adanya program ini, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan asesmen ketika siswa masuk ke SMK, kemudian kejuruannya ada asesmen. Nah, harapannya itu mengembangkan program tersebut dan menjadi portofolio peserta didik ketika lulus. Sehingga ketika beliau peserta didik lulus dari SMK, dia punya portofolio, ikut kegiatan ekstra, ikut kegiatan intra, lomba, workshop, pelatihan. Nah, hal-hal tersebut sangat penting di dalam dunia kerja sebagai bentuk pembangunan karakter peserta didik dan nilai plus bagi perusahaan untuk memilih peserta didik tersebut. Kemudian mendorong sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat. Tentu sesuai dengan diharapkan sesuai dengan kejuruannya dan dikembangkan juga minat dan bakat siswanya. Sasaran untuk menerima bantuan tahun ini, bakat dan minat 120 SMK dengan nilai bantuan yang mungkin tidak sebesar bantuan-bantuan lain, yaitu 85 juta per sekolah. Nah, ini organisasi yang unsur-unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan bakat dan minat. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Kalau Direktorat SMK pastinya menyiapkan dokumen terkait bantuan, sosialisasi, memberikan bantuan. Nah, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, ini penting, yaitu pertama membantu sosialisasi program pemerintah, termasuk pengembangan bakat minat ini. Makanya untuk surat undangan kami ajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan UP, Kabitnya, dan diteruskan kepada Kepala SMK atau yang membina bakat minat di sekolah. Kemudian menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan ketika Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai penerima. Lalu Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
ketika ada permasalahan bisa menindaklanjuti, kemudian menerima tembusan laporan, menandatangani surat tugas dan lembar pengesahan, atau dapat mendelegasikannya ke kantor cabang dinas. Yang F ini saya headline, perlu adanya lembar pengesahan, termasuk kenapa? Ketika pengajuan Bapak Ibu dan wajib ada lembar pengesahan, diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi minimal kantor cabang dinas. Artinya ketika Bapak Ibu baik itu swasta maupun negeri SMK-nya wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian yang terakhir melaksanakan monitoring dan evaluasi jika diperlukan. Nah, sekolah tentunya mengajukan usulan sebagai calon penerima bantuan. Ketika sudah sebagai calon penerima, Bapak Ibu akan menandatangani surat perjanjian, fakta integritas, seterusnya. Nah, kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah di sini adalah berperan memberikan dukungan baik secara material maupun moral dalam pelaksanaan pengembangan bakat minat yang ada di sekolah. Nah, ini yang menjadi poin juga penting di dalam pelaksanaan pengembangan bakat minat itu adalah pelibatan IDUKA. Mitra IDUKA ini mendukung pelaksanaan bakat minat. Bagaimana caranya? Mungkin dengan menyokong kegiatan tersebut. Misalkan ada sponsor dari misalnya minuman untuk kegiatan ekskul olahraga, contohnya seperti itu. Atau dari ada dukungan dari perusahaan IT untuk mendukung ekskul atau intrakurikuler bidang robotik atau IT. Atau ada praktisi atau profesional perorangan dari industri, dari dunia kerja maupun dari dunia usaha untuk jadi pelatih, misalnya menjadi pelatih wirausaha dengan pelatih tari, pelatih silat, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian tata kelola bantuan pemerintah. Persyaratan penerima bantuan pemerintah ini ada 5. Yang pertama, ini sebenarnya sudah tercantum di Juknis, saya jelaskan secara singkat kembali. Sekolah terdaftar di Dapodik dan memiliki NPSN. Punya prestasi ekstra maupun intrakurikuler dalam 3 tahun terakhir. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, sekolah saya tidak punya prestasi. Prestasi itu bisa dalam bentuk prestasi siswanya kah, prestasi gurunya kah, prestasi sekolahnya, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun internasional, silahkan. Tim prestasi ekstra maupun intrakurikuler dalam 3 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga itu mempunyai guru atau instruktur pelatih untuk membimbing, baik kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Kemudian punya sarana dan prasarana minimal yang digunakan dengan dibuktikan dengan surat keterangan. Nanti kita akan bahas surat keterangannya seperti apa. Lalu yang kelima, diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan mitra praktisi, mitra profesional dari dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki mitra untuk SMK. Nah, ini diarahkan untuk pengembangan bakat minat juga. Nah, seperti ini mekanisme pengusulannya. Sekolah itu nanti mengajukan usulan berupa proposal melalui aplikasi Takola. Nah, yang kami temui di Takola adalah banyak yang mengajukan aplikasi ke Takola itu tidak sesuai. Ada yang hanya mengunggah cuma SK pengangkatan kepala sekolah, ada yang hanya mengunggah surat keterangan pengajuan. Nah, pengajuan melalui Takola, Bapak Ibu, harus lengkap sesuai dengan format yang ada di Juknis dan juga nanti ada tambahan dari bagian dari sosialisasi ini. Nah, Bapak Ibu mengirimkan file itu cukup dengan 1 file PDF, semuanya terangkum di dalamnya. Saya menemukan, tim kami juga menemukan pengajuan-pengajuan masih dalam berupa Word dan tidak ditanda tangan. Ada juga tanda tangannya yang tidak, hanya di scan saja, tidak asli. Ada yang ditempel saja tanda tangannya. Nah, ini yang banyak kami temukan dan menyebabkan kegagalan dari sekolah untuk masuk dalam list calon penerima bantuan. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, mohon dicek kembali ajuan yang Bapak Ibu usulkan melalui Takola. Dan mohon dicek kembali benar nggak ajuannya dengan judul bantuan yang ada. Ini yang sering terjadi dan menyebabkan Bapak Ibu tidak masuk dalam list. Kedua, Direktorat SMK akan menyeleksi dari Takola itu dan menyusun daftarnya. Bapak Ibu nanti akan menemukan ada long list, oh masuk dalam daftar, kemudian nanti masuk short list. Inilah nanti calon yang short list, inilah yang menjadi calon penerima bantuan.
Kemudian akan ditetapkan melalui SK, akan ada BIMTEK, nanti secara daring maupun luring, lalu ada penyaluran bantuan. Nah, ini dia ketentuan pemanfaatan dana. Penting bagi Bapak Ibu ketahui dalam rangka pengajuan usulan bantuan. Pertama, pelaksanaan asesmen minat dan bakat. Pelaksanaan asesmen minat dan bakat ini tools yang digunakan atau instrumen yang digunakan, saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah ada di bagian BK atau penelusuran karir. Jadi silakan, jadi pelaksanakan asesmen ini boleh menggunakan instrumen yang sudah ada di sekolah, atau kalau di kita merekomendasikan juga seperti rencanamu sudah bisa digunakan untuk asesmen minat dan bakat. Kemudian ada pembelian alat dan bahan penunjang untuk ekstra dan intrakurikuler yang ingin dikembangkan. Lalu dana ini digunakan juga untuk pelaksanaan kegiatan baik pelatihan, lokakarya, atau workshop yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat. Contohnya workshop pembuatan video pendek, pembuatan video profile. Nah, itu bisa dilakukan untuk kegiatan tersebut dengan bukan hanya melibatkan SMK Bapak Ibu, tapi melibatkan SMK di sekitarnya. Harapan kita bantuan ini bukan hanya berdampak kepada SMK yang penerima, tapi juga memberikan manfaat juga kepada SMK di sekitarnya. Lalu yang keempat, pelibatan narasumber. Artinya di sini dana boleh digunakan untuk membayar honor narasumber, pelatih atau instruktur dari dunia industri usaha atau dunia kerja. Kemudian pelaporan dan administrasi maksimal 5% dari dana bantuan. Ya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika menerima bantuan ini? Tentunya persiapannya, susunan tim kerja. Kemudian ada sosialisasi dari sekolah kepada timnya. Jadi sehingga tim di sekolah memiliki pemahaman yang sama untuk bantuan ini. Kemudian dari sisi siswanya ada pemetaan terhadap potensi siswa. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan ini di sekolah, sehingga proses ini cukup tidak akan memakan waktu karena sudah dilakukan di sekolah biasanya. Kemudian pemenuhan fasilitas pengembangan bakat minat, lalu kegiatannya ada workshop, kemudian pelatihan ini bisa berupa ekstrakurikuler maupun kurikuler di poin 6 dan 7. Kalau ekstra contohnya outputnya ada instruktur, kemudian ada organisasi atau klub bakat minat, kemudian ada peningkatan kualitas ekstrakurikuler, contohnya untuk siswa-siswa tertentu perlu ada pengembangan agar bisa mengikuti event-event atau lomba-lomba nasional internasional, bisa seperti itu. Kemudian yang pelatihan intrakurikuler juga bisa dilakukan dengan outputnya ada instruktur di sekolah yang terlatih, kemudian ada materinya, mungkin bisa berupa video pembelajaran atau dari online, ini bisa dilakukan. Tujuannya pasti peningkatan kualitas intrakurikuler masing-masing jurusan di SMK Bapak Ibu. Lalu dana ini bisa output kegiatan adalah ada pameran, lomba, pentas, baik ekstra maupun intrakurikuler, baik dilakukan secara daring maupun luring. Jadi harapannya kegiatannya bisa memberikan prestasi, menghasilkan karya bagi siswa-siswinya begitu. Kemudian pelaporan dan supervisi secara tentatif. Alur pelaksanaannya, ketika sekarang kita lakukan sosialisasi, kemudian ada seleksi berkas dari calon penerima, lalu nanti kita akan lakukan BIMTEK, dana diterima, dilaksanakan oleh sekolah penerima, dan lakukan supervisi oleh Direktorat SMK, kemudian laporan akhir. Nah, ini dilakukan secara vikon maupun tatap muka secara langsung sesuai dengan kondisi. Ini sekilas, nah ini jadwalnya. Sosialisasi sebelumnya kita telah lakukan secara umum, sekarang sosialisasi teknis. Usulan kami akan menerima usulan hingga minggu depan, 1 minggu sampai akhir bulan ini. Bantuan untuk bakat minat dan budaya kerja kami terima usulannya sampai akhir bulan ini. Lalu kami lakukan verifikasi di awal Agustus, kami akan tetapkan calon penerima bantuan, dan mudah-mudahan di minggu kedua atau ketiga Agustus kita lakukan BIMTEK penerima bantuan. Penyalurannya mudah-mudahan bisa di akhir Agustus atau di awal September, pelaksanaan September hingga awal Desember, lalu penyerahan laporan di September. Penyerahan laporan awal ini penerimaan dana,
lalu supervisi di bulan Oktober sampai November, dan laporan akhir di Desember. Dikirim ke Takola. Jadi laporan semuanya dikirim via Takola. Nah, ini yang paling penting yang mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan sistematika usulan. Yang pertama adalah bagian depan, itu meliputi halaman cover, ada judulnya dan subjudul yang diusulkan. Masih kita temukan bahwa judulnya apa, yang diajukannya apa. Nah, ini kita temukan di usulan yang kita terima dalam satu minggu ke belakang. Nama SMK-nya, NPSN-nya, program keahlian yang dibuka, dan Dinas Pendidikan Provinsi mana. Kedua, halaman identitas sekolah, profil singkat sekolah. Yang ketiga, ini penting. Kan berisi program yang diusulkan apa, tanggal pengesahannya apa, lalu tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan dinas atau cabang dinas. Kalau dia yayasan, berarti menggunakan diketahui oleh ketua yayasan. Lalu halaman kata pengantar. Secara singkat saja. Nomor 5 itu, poin 5 adalah halaman ringkasan. Ringkasan ini merupakan keseluruhan program bakat minat yang dijelaskan secara singkat dan padat. Artinya ketika kami membaca para pemeriksa sudah mendapatkan inti dari usulan Bapak Ibu, sehingga kami hanya tinggal melihat kelengkapan dari usulan yang Bapak Ibu ajukan seperti itu. Nah, yang kemudian halaman daftar isi. Kemudian pada bagian isi ada bab pendahuluan, latar belakang dan tujuan dan sasaran. Perlu disampaikan Bapak Ibu, latar belakang ini jangan hanya mengcopy dari juknis, tapi latar belakang dari pengembangan bakat minat Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, sesuaikan. Kemudian tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu mengusulkan bantuan ini. Gitu. Jadi jangan hanya mengcopy dari juknis. Nah, ini masih banyak kita temukan. Kemudian berikutnya adalah profil sekolah. Profil bakat minat di bab kedua ini ada profil sekolah, ada profil ekstra dan intrakurikuler. Nah, profil sekolah ini berarti kompetensi keahliannya, jumlah siswanya, jumlah gurunya, prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa, guru maupun sekolah. Ini dijelaskan secara lengkap. Kemudian yang B itu profil ekstra dan intrakurikuler. Sebaiknya pada bagian profil ekstra dan intrakurikuler ini, Bapak Ibu memisahkan mana yang ekstra, mana yang intrakurikuler. Jelaskan juga di sana yang sudah dilakukan apa, yang sudah berjalan seperti apa. Jika ada jadwalnya silahkan lampirkan. Kalau sudah ada prasarana penunjang yang dimiliki sekolah, sudah ada pelatihnya, silahkan dijelaskan di sini. Jadi ini menjadi poin yang penting dan akan kami punya penilaian yang lebih di bagian profil bakat minat ini. Lalu bab yang ketiga, perencanaan pengembangan bakat minat, yang berisi perencanaan pengembangannya, baik ekstra maupun intrakurikuler. Kemudian asesmen bakat minat yang Bapak Ibu gunakan seperti apa rencananya. Kemudian penjelasan sarana prasarana penunjang yang akan dilengkapi seperti apa. Rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaannya seperti apa. Lalu instruktur, pelatih atau maestro yang akan berkontribusi sesuai dengan bidangnya seperti apa. Nah, ini perlu dijelaskan secara singkat, secara jelas dan tidak bertele-tele. Bab 4 pendanaan. Bapak Ibu cukup jelas suara saya? Oke, kita lanjutkan untuk bab keempat pendanaan. Di RAB itu meliputi yang A, pelaksanaan asesmen bakat minat. B, pembelian alat bahan, pelaksanaan kegiatan, pembayaran honor, dan administrasi maksimal 5%. Artinya, ketika Bapak Ibu membuat rencana ini, mohon dibikinkan dananya. Bukan hanya alat dan bahan saja yang ada nominal dananya, tapi diperkirakan juga pelaksanaan kegiatan ini kira-kira Bapak Ibu butuh berapa dari 85 juta ini. Kira-kira honor pelatihnya berapa dari 85 juta ini. Termasuk juga pelaksanaan asesmen bakat minat. Saya rasa kalau untuk asesmen bakat minat yang diperlukan ada untuk ngeprint hasilnya, tidak membutuhkan terlalu banyak biaya. Jadi mohon di RAB-nya juga Bapak Ibu menjelaskan bukan hanya pembelian alat dan bahan, tapi angka-angkanya juga ada di pelaksanaan kegiatan, di pelaksanaan asesmen, di pembayaran honor, ada angka-angkanya. Nah, itu tadi sistematika dari usulan. Lalu, ya. Nah,
ini dia lampiran yang perlu Bapak Ibu lengkapi sebagai bahan pertimbangan kami untuk menerima usulan Bapak Ibu. Yang pertama, bukti dokumentasi berupa foto dan sarana prasarana, kemudian bukti daftar prestasi. Ketiga, fotokopi SK pengangkatan kepala sekolah. Yang keempat, daftar guru atau praktisi atau profesional yang mendukung kegiatan. Kemudian, surat perjanjian kerjasama antara sekolah dengan lembaga atau praktisi atau penggiat yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Ini saya lampirannya. Nah, ini contoh dari lembar pengesahan. Ini ada di Juknis juga. Lembar pengesahan untuk negeri yang di sebelah kiri, lembar pengesahan untuk swasta yang di sebelah kanan. Mohon diperhatikan bantuan yang diajukan apa, kemudian tanggalnya pengajuannya. Kalau negeri, dua-duanya wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau cabang dinas provinsi. Untuk swasta diketahui oleh ketua yayasan. Ini. Selanjutnya ini format daftar sarana. Nah, sarana prasarana ini termasuk intra dan ekstrakurikuler. Contoh, misalkan ini ada pencaksilat, robotik, membatik, tata buka, macam-macam. Itu tuh silakan Bapak Ibu mengisi format sesuai ini. Dan perlu disertakan dokumentasinya. Nah, perlu catatan juga, dokumentasi berupa foto dan foto sarana prasarana ini mohon diberi keterangan fotonya. Sehingga kami tahu ini foto apa, sehingga kami pun tidak meraba-raba ini foto apa sebenarnya yang diberikan. Mohon beri keterangan foto. Lalu ini, format daftar prestasi siswa, guru, ataupun sekolah. Format ini sepertinya di Juknis tercantum, makanya kami tampilkan. Ini prestasinya lomba membatik, misalkan lomba guru berprestasi, lomba sekolah sehat, lomba apapun itu yang diikuti oleh sekolah, maupun siswa, maupun guru, dalam 3 tahun terakhir, monggo dituliskan di dalam format ini. Nah, ini berikutnya adalah format guru, praktisi, atau profesional. Contohnya seperti yang tercantum. Ada nama ekskul ekstrakurikulernya, unsurnya. Unsur di sini adalah kalau guru berarti itu kan unsur sekolah. Kalau misalkan praktisi dari perusahaan mana gitu. Kalau misalnya guru, nama gurunya dari sekolah, kemudian kalau ada dari TNI Polri untuk Paskibra berikan namanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mohon dilengkapi format ini. Nah, ini dia contoh format dukungan mitra pendukung pengembangan bakat minat. Tujuannya apa? Kita ingin melihat adanya link and match antara sekolah dengan Iduka. Jadi ini contoh formatnya, terserah Bapak Ibu mungkin punya format yang lain, tapi ini kami memberikan untuk memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan surat keterangan terkait kerjasama antara Iduka dengan sekolah Bapak Ibu. Ya, ini sekilas pelaporan yang akan Bapak Ibu lakukan selaku penerima bantuan. Ini sudah ada sebenarnya dalam Juknis, laporan awal, salinan buku rekening, bukti penarikan, rencana jadwal pelaksanaan pengembangan bakat minat, dan tim pelaksana program. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajukan proposal, itu tidak harus SK timnya. Itu nanti setelah Bapak Ibu sebagai penerima, baru Bapak Ibu kirimkan kepada kami salinan bukti penarikan dana, rencana jadwal pelaksanaan, dan juga SK tim pelaksana program. Gitu. Jadi, usulan yang kami terima itu adalah sebagaimana sistematika yang saya jelaskan sebelumnya. Laporan awal, laporan akhir, ini juga sebenarnya sudah ada di Juknis. Ini sanksi yang diterima jika penyalahgunaan bantuan. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana mengajukan usulan bantuan bakat dan minat. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti kita akan masuk sesi tanya jawab. Setelah nanti akan ada penyampaian secara juga pengajuan untuk bantuan